sekarang bagaimana sebaliknya? Sesuai dengan hadis Nabi, itu bisa kita temukan dalam kitab Satu Ibadah misalnya. Di situ disebutkan bahwa di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan kepada suaminya itu ada 4. Kalau dia sudah menikah, kalau dia belum menikah, maka semuanya kepada orang tuanya dia harus melakukan. Tetapi kapan dia sudah menikah, maka kewajiban taatnya lebih diutamakan kepada suaminya dibandingkan kepada orang tuanya. Itulah sebabnya biasanya pada saat tidak hamil itu penyerahan tanggung jawab, ada banyak orang tua yang tidak mampu melapangkan tidak hamil. Saya nikahkan putriku bernama ini dengan engkau dengan mahar sekian. Biasanya banyak yang tidak bisa menyebutkan. Ada beberapa orang yang menyebutkan itu kemudian karena terharu sampai terputus bahasa itu tidak sampai. Setelah dia coba beberapa kali dia coba tidak bisa, apa dia bilang, saya wakilkan kepada Pak Imam untuk diwakili menikahkan saya. Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Kalau sudah pelaksanaan tidak tahu, maka seperti yang saya katakan tadi, tanggung jawab atau kewajiban bertaat lebih kepada suaminya. Oleh karena itu kewajiban istri itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh menolak keinginan suami, terkhusus di tempat tidur selama tidak naik lampu merah. Yang kedua, seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunat walaupun 1 hari kalau suaminya ada di rumah, kecuali ada izinnya. Jadi misalnya kalau ada yang ingin puasa, mesti bilang dulu, Pak atau Dai, boleh saya puasa besok? Kalau Nabi lagi boleh, aman yang itu dari pagi sampai sore. Tapi kalau Nabi bilang jangan, kalau dia bilang jangan, siap. Karena kapan seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya, maka dia mendapat 3 ganjaran dan bukan ganjaran pahala. Pertama, dia sudah dosa. Yang kedua, puasanya tak diterima. Yang ketiga, dia haus. Yang keempat, dahaga, lapar dan dahaga. Jadi bagi perempuan yang tidak minta izin kepada suaminya berpuasa sementara suaminya ada, maka dia tidak bisa mendapat pahala, bahkan berdosa. Kalau dia puasa sunat, beda kalau puasa wajib Ramadan tidak bisa. Tapi kalau dia puasa sunat karena melayani suami wajib, kemudian puasa sunat tentu bagaimanapun juga dia sifatnya hukumnya tidak sunat. Berikut yang ketiga, seorang perempuan tidak boleh memberi sesuatu dari rumahnya tanpa sepengetahuan dan izin dari suaminya. Apalagi kalau memang penghasilan itu atau sumber biaya itu satu-satunya bersumber dari suaminya, kecuali ada komitmen yang dibuat dari awal. Ya, karena biasanya perempuan itu menjadi bendahara dalam rumah tangga. Seluruh pengeluaran tentu sudah diperkirakan kalau sekian belanja dibutuhkan, kapan pengeluaran sampai itu. Kenapa bisa tidak sampai? Kenapa bisa tidak cukup? Oleh karena itu, ada kalimat yang menurut saya kira patut untuk kita ingat selalu dalam rumah tangga kita, bahwa tidurlah sesuai dengan selimut yang diberikan oleh suami. Di ada ungkapan yang saya sampaikan, baik di ceramah-ceramah atau ada di nasihat-nasihat perkawinan, yang mengatakan begitu, tidurlah sesuai dengan panjang atau besarnya selimut yang diberikan suami. Artinya berbelanjalah sesuai dengan standar kemampuan biaya yang bisa diusahakan oleh suami. Sama halnya kalau misalnya kita pakai selimut, kalau selimutnya agak pendek, apa maksudnya? Berarti kita akan
mengenyangkan kita. Beda kalau misalnya selimutnya panjang, dia dikasih lurus di kaki, tidak apa-apa. Sama dengan bau belanja. Kalau dia yang diperkirakan ini tidak cukup, ditahan kaki, jangan semua yang lewat itu dipanggil. Andaikan ada semua makanan lewat dipanggil, tidak cukup, dia pasti tidak cukup. Ya. Kemudian berikutnya masih di sini bahwa kalau ada perempuan memberikan dari rumahnya, sebagaimana disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diketahui oleh suaminya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau tidak ada komitmen, maka istrinya itu berdosa dan berhalangan untuk suaminya. Mungkin ada beda kalau misalnya ada kesepakatan dari awal, apalagi kalau misalnya antara suami istri itu di antara mereka masing-masing punya penghasilan, lantas ingin berbagi, tergantung kesepakatan dari awal. Tetapi kalau satu-satunya sumber dari suami saja, perlu hati-hati, perlu kita berhitung dengan cermat dan baik. Berikutnya lagi, seorang perempuan bagi seorang suami tidak boleh mengangkatkan kaki keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dengan suaminya. Jadi mesti izin dulu, seperti yang saya sampaikan dulu. Jangan dipaksa suami kita memberikan izin, pakai tentang memang dulu baru kemudian mendekat. Tidak bisa ke sini. Itu bukan izin pemberitahuan. Beda pemberitahuan Pak dengan izin. Kalau izin itu kita menyampaikan dari awal. Bilang besok ada rencana begini. Bisakah saya berangkat atau tidak? Itu baru izin. Kalau sudah berpakaian lagi kita bilang saya mau ke sini dulu. Itu bukan izin pemberitahuan namanya itu. Nah itu pemberitahuan hanya cowok. Kalau laki-laki yang menyampaikan kepada istrinya. Bila mama